Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Dr. Stone. Season keempatnya buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime dilanjutkan kembali. Setelah episode kemarin, Senku tahu soal bosnya si Luna alias dokter itu adalah gurunya di masa lalu. Kini dia mendapatkan petunjuk yang jelas tentang Dr. X. Sang jago bikin roket, diceritakan ketika umur Senku 10 tahun. Dia membuat roket itu bersama dengan Taiju yang selalu menemaninya. Namun roket itu malah meledak. Dengan gagalnya Senku, dia menjadi malah penasaran. Apa yang salah dengan roket bikinannya? Taiju yang bodoh kagak mengerti apapun, tapi Senku di sana mencari artikel soal gimana cara mengatasinya. Karena itu bahasa Inggris, dia juga nggak ngerti, alhasil dia ngirim spam email ke ilmuwan atau ke NASA-nya. Biar langsung dijawab gitu kan sama ahlinya. Di sisi yang lain di Amerika, tepatnya di Johnson Science, mereka melihat emailnya Senku. Yang dimana ketika mereka membuka emailnya tersebut, banyak sekali yang Senku tanyakan kepada mereka. Bahkan mereka tidak yakin kalau yang nanya ini umur 10 tahun. Mereka awalnya mau mengabaikan pesannya tersebut, namun ada satu ilmuwan bernama Seno yang tertarik sama si Senku. Dari situlah dia memberikan masukan kepada si Senku dan menjawab pertanyaan yang dia lontarkan. Intinya mungkin yang salah dari Senku adalah komponennya yang tidak bisa menahan panas sehingga membuat roketnya meledak. Dia menyarankan beberapa alat kepada si Senku untuk dia wajib miliki. Ketika mendapatkan pencerahan, dia langsung OTW ke Amerika sendirian. Bukan untuk bapaknya yang seorang astronot, melainkan dia ingin meminjam kartu khusus yang dimiliki para astronot. Katanya dengan kartu itu dia bisa membeli apa saja yang berhubungan dengan sains secara gratis. Habis dapat itu kartu, dia balik lagi ke Jepang. Oh iya lupa, Seno pada saat itu umurnya masih 20 tahun, tapi udah jadi ilmuwan yang jago. Ditambah dia sedang mau mengajukan proyek helium-3. Namun sampai saat ini proyeknya tersebut belum di-ACC juga. Sementara Senku pada akhirnya dia bisa mempunyai beberapa alat yang disarankan sama si Seno, salah satunya termometer. Entahlah yang lainnya apa, aku tidak mengerti. Dengan alat itu emang bisa bikin si Senku merasa lebih enjoy. Tapi tetap aja beberapa kali percobaan dia selalu gagal. Gagalnya dia malah membuatnya semakin bersemangat lagi. Di sisi yang lain para astronot sedang beristirahat. Di sana ada yang menanyakan kepada si Seno apa yang akan dia lakukan kalau dunia ini kembali ke zaman batu. Si Seno bilang aja dia akan membuat sains dari nol. Dan juga dia ingin menjadi penguasa nantinya. Dia ditanya lagi gimana kalau ada ilmuwan yang lain. Di sana Ishigami ngomongin soal anaknya yang memiliki pemikiran seperti dirinya. Dia yakin pasti ada orang yang tahu cara kerja dunia ini sesungguhnya. Si Seno kagak takut kalau itu terjadi dia akan melawan ilmuwan tersebut. Ishigami tidak memberitahu kalau anaknya itu adalah Senku. Senku yang udah beberapa kali gagal menciptakan roket membuat si Taiju bertanya-tanya tujuan dia membuat roket itu buat apa gitu kan. Tak lama ada si Seno mengirim pesan, dia mengatakan kalau sains itu adalah kekuatan. Yang dimana ilmuwan seperti mereka yang pintar bisa menarik para orang-orang bodoh supaya menjadi pintar. Intinya dia ada pemikiran sains itu untuk sebuah tahta, namun Senku mengatakan dia belajar sains dan jadi ilmuwan terus bikin roket. Cuma ingin tahu isi bulan itu seperti apa. Dia ingin tahu banyak soal di luaran sana. Udah sebenarnya itu doang.
Setelah bertahun-tahun, tepatnya Senku udah masuk SMA, ada permasalahan baru yang dimana burung walet yang tiba-tiba saja menjadi batu. Tentu di Amerika jadi bahan obrolan terutama Seno dan juga timnya yang sedang menganalisis tentang semua itu. Dia juga memiliki pandangan yang lebih luas lagi soal ini karena si Senku yang sama sedang meneliti juga itu walet. Dari penelitian di Amerika, mereka tidak menemukan sesuatu. Karena menurut mereka, aneh aja gitu kan burung tersebut seperti hidup di dalam bentuk batu. Senku pun demikian, ketika burung itu ditenggelamkan tidak seperti batu pada umumnya. Dia punya pemikiran apakah ini batu apung atau gimana. Berkat teka-teki yang belum terselesaikan, si Senku keliling dunia untuk belajar beberapa hal yang lainnya, termasuk ke Amerika untuk bertemu dengan bapaknya. Ishigami sebenarnya senang, namun di sisi lain dia sedih. Setiap Senku ke sana, dia cuma ngabisin duitnya doang. Di sanalah si Seno tahu putra Ishigami itu adalah si Senku. Terus Senku melihat roket yang lagi berdiri. Disamperin sama si Seno. Tidak sempat mengobrol, Seno pun langsung pergi. Setelahnya si Senku juga balik lagi ke Jepang. Soal perwaletan masih berlanjut. Karena tidak terpecahkan sampai-sampai Senku melakukan penelitian di sekolahan. Seperti yang dilihat dari season pertama, dia membuat sebuah bensin untuk burung walet batu tadi. Sementara di sisi yang lain, si Seno melakukan pertemuan dengan para tentara yang ada di sana. Yang Seno takutkan adalah burung walet itu sebagai ancaman gitu kan, makanya si Seno melakukan pertemuan. Ketika sedang makan malam, Seno langsung belak-belakan ngomongin soal burung walet tadi, yang dimana dia menemukan sesuatu dari burung walet itu. Walaupun itu tidak boleh dulu dijelaskan, tapi karena besok baru akan dia jelaskan juga ke publik, jadi tidak masalah. Dia memiliki data kalau burung walet jadi batu itu sebenarnya burung tersebut masih hidup. Cuma kini yang berfungsi cuma otaknya saja. Burung itu belum kehilangan kesadarannya. Itu bisa sebagai pelajaran jikalau mereka menjadi batu. Nantinya mereka jangan sampai kehilangan kesadarannya. Terlihat di dalam pertemuan itu ada si Carlos sama si Luna juga yang dari awal emang kedua orang ini menggodanya terus. Carlos mau menembak si Luna menggunakan cincin. Namun tak lama kemudian tiba-tiba saja ada cahaya hijau muncul. Fenomena pembatuan itu pun terjadi untuk pertama kali yang menyebabkan satu dunia menjadi batu. Mau bersembunyi dimanapun pasti kena kecuali yang ada di bulan. Carlos menyimpan cincinnya tadi di dalam mulutnya, sementara entah siapa yang memerintah untuk yang berada di sana untuk tetap menjaga kesadarannya ketika berubah menjadi batu. Setelah pembatuan itu, para bawahannya si Seno tersadar semuanya. Apalagi si Luna ya kan. Terus juga si Seno yang sudah tahu sebelumnya kalau mereka kudu mempertahankan kesadarannya, Stanley. Yang seorang penembak jitu bisa tahan lah kalau diam seperti itu selama mungkin. Soalnya udah terbiasa. Jadi selama bertahun-tahun bahkan berabad-abad Seno tidak menghilangkan kesadarannya. Dia sudah mempunyai plan jikalau dia lepas dari pembatuan ini. Yani dia akan menanam jagung di tempat yang dia saat ini tempati. Dia yakin pasti nanti banyak orang yang ke sana, begitupun dengan Senku yang terus mempertahankan kesadarannya. Sehingga mereka berdua bisa terlepas dari pembatuan dengan otak ilmuwan yang sudah mereka pikir matang-matang. Singkat cerita, pada akhirnya Seno bisa terbebas dari pembatuan berkat dirinya yang terus tidak menghilangkan kesadarannya. Jadinya dia berhasil bangkit. Pas Seno mau melihat ke area sekitar, di sana dia menginjak tanah yang agak lengket dan juga basah, dibarengi dengan air yang mengalir dari atas sana. Seno mencoba untuk mengikuti aliran air tersebut. Pas diikuti ternyata menuju ke sebuah goa yang dimana Seno berhasil mengetahui alasan mengapa dia bisa terbebas dari pembatuan, yakni berkat asam nitrat yang terbawa air yang mengenai dirinya. Lalu dia pun mengumpulkan asam nitrat tersebut dan memberikannya kepada mantan tentara bernama Stanley.
Dia orang kedua yang terbebas dari pembatuan. Ada untungnya juga si Seno memberitahu mereka semuanya buat tidak menghilangkan kesadaran mereka. Di sana Stanley mengerti maksudnya. Dia yang suka ngerokok kali ini tidak bisa ngerokok. Beserta bajunya telah hangus soalnya mereka udah ribuan tahun menjadi batu kayak gitu. Terus Stanley menanyakan tujuan selanjutnya si Seno apa. Seno sebelumnya mendengar dari bapaknya si Senku bahwasanya dalam keadaan seperti ini akan ada orang yang mengetahui cara kerja dunia ini. Tentu Seno sudah yakin bahwa ada orang lain selain dirinya yang akan bangkit dan mengubah dunia. Karena begitu si Seno akan cepat-cepat untuk mengembangkan sainsnya siapa yang paling cepat, gitu kan. Lalu Seno membangkitkan yang lainnya seperti para penjaganya yang gede-gede dan lain-lain. Mereka pun bisa selamat karena udah dikasih tahu untuk tidak menghilangkan kesadaran mereka. Jadi dengan asam nitrat saja mereka bisa langsung bangkit. Begitu juga dengan si Carlos yang dibangkitkan. Dia merasa aneh ketika terbangun lalu mengeluarkan cincin yang sebelumnya ia masukin ke dalam mulut. Nampak cincin itu masih lumayan bagus berkat disimpan di dalam mulut. Seno melihat cincin tersebut kegirangan soalnya itu adalah platina. Dengan itu, dia bisa bikin asam nitrat, bubuk mesiu dan yang lainnya sehingga dengan cepat dia bisa berkembang. Sebelum itu, dia akan pergi ke tempat yang cocok untuk penanaman jagung. Tapi dia juga butuh pekerja yang lain. Jadinya Seno membangkitkan orang-orang yang mungkin udah dikasih tahu untuk tidak menghilangkan kesadaran mereka. Seperti si Luna dan yang lainnya. Habis itu dia mulai berjalan ke tempat tujuan. Di sana si Seno memang berkembang dengan sangat cepat. Membangun sebuah pabrik mengembangkan teknologi sehingga dia bisa membuat sebuah peluru beserta pistolnya. Habis itu diuji sama si Stanley, pistolnya tersebut. Nampak udah mantep banget. Nah ketika mau melihat bekas serangannya, dia melihat ada daun gitu. Daun tersebut bisa mengubahnya menjadi rokok yang selama ini dia inginkan. Entah itu daun apaan, yang pasti itu daun dikeringkan dan dijadikan tembakaunya. Dan jadilah rokrak. Dengan begini semuanya sudah lengkap. Sekarang Seno memiliki kemampuan ilmuwan yang sangat luar biasa. Ditambah Stanley yang jago menembak, dia udah percaya diri banget. Nggak ada orang yang bakalan mengalahkannya. Dia bisa menguasai dunia ini. Setelah itu kembali ke masa sekarang, terlihat si Ryusui sudah mengerti sama alurnya. Yang dimana si Seno pasti sama seperti si Senku, yang bisa keluar dari pembatuan ini lebih awal. Cuma tujuan mereka berdua berbanding kebalik. Seno untuk kekuasaan dunia sementara Senku untuk menolong orang. Di sisi yang lain si Luna kepo dengan obrolan mereka. Dia nampak udah terpesona banget sama si Senku. Dia mau mendekatinya, pengen tahu apa yang mereka obrolin. Namun pas mau ke sana ada si Taiju yang ikutan nimbrung juga. Dia kaget musuh mereka adalah si Seno yang pernah menjadi gurunya si Senku. Luna sebenarnya memiliki kesempatan untuk menunjuk yang mana si Taiju itu. Habis itu misinya beres. Kebetulan juga dia ada di Dex ya kan. Senku memberitahu kalau mereka memiliki senjata rahasia yakni Medusa. Dia bisa menggunakan alat pembatuan itu untuk melawan si Seno. Seno emang jenius, cuma mungkin Seno tidak memikirkan ada alat pembatuan seperti Medusa. Walaupun itu Medusa udah habis baterainya, Senku mungkin bisa mengakalinya. Di tengah mereka sedang berbincang, si Luna mencoba mendekatinya lagi dan mau menunjuk yang mana Taiju itu. Tapi ini orang kelihatan gemeteran banget padahal tinggal nunjuk doang. Tapi kayak sulit banget bagi si Luna untuk menunjuknya. Apalagi kalau diingat-ingat, dia udah ditolongin secara ikhlas sama mereka. Masa iya dia menghabisi di depan matanya karena tidak bisa, ia pun malah jadi tidak jelas. Harusnya Luna bisa melakukannya, cuma dia berasa bodoh aja.
Karena biar ada informasi yang ia dapatkan, jadinya dia memberikan informasi saja kepada si Stanley. Di sana si Luna memberitahu kalau si Senku sama si Seno itu kenal satu sama lain. Karena informasinya kepanjangan, jadi dia singkat saja menjadi Senku. Seketika Carlos yang melihat menggunakan teropong bisa menerjemahkannya, bahwa si Luna bilang Senku. Mereka kagak tahu maksudnya apaan, tapi mereka langsung laporan kepada si Seno dengan menyalakan sinyal radionya. Dia memberitahu soal nama Senku tersebut. Seketika si Seno kaget mendengar nama itu. Dengan dinyalakannya sinyal radio, otomatis kapal Perseus bisa menangkapnya. Cuma suaranya tidak jelas. Senku yakin kalau ini telepon rahasia yang cuma bisa dilakukan satu arah doang. Ryusui menyadari sesuatu. Dia melihat si Luna dari tadi mengarah ke arah hutan mulu, seperti memberikan informasi kepada orang. Mungkin kalau telepon itu berbunyi otomatis, memang ada orang di hutan tersebut. Si Stanley mencoba untuk mencari-cari yang mana si Taeju itu. Pas tak lama dia beneran saja bisa menebak si Taeju, yang mana gitu kan. Namun pas dia mau nembak, si Seno memintanya untuk tidak melakukannya. Dia akhirnya tahu kalau Taeju itu cuma pancingan doang. Yang asli dari pemimpin mereka ialah Senku, orang yang pernah dia ajarin bikin roket. Stanley pengen tahu yang mana si Senku itu, jadinya si Seno mencoba untuk memutar kembali rekaman yang dia rekam dari telepon dengan kapal Perseus. Nampak emang udah canggih banget kayak robot gitu. Dia udah tahu pasti yang awal ngangkat telepon itu adalah si Senku. Soalnya respon ilmiahnya sangat cepat. Maka dari itu dia puterlah rekamannya. Dari suara rekamannya saja si Seno bisa memastikan sesuatu soal si Senku. Umur dan tinggi badannya. Ditambah dia pernah bertemu sebelumnya yang otomatis manusia kagak mungkin tambah pendek melainkan tambah tinggi. Dari penjelasan si Seno beserta yang dia telah ukur, dia memberitahu yang mana si Senku. Dia cuma ngasih tahu kalau umurnya 19 tahun dan tingginya 8 inci. Dia langsung mencarinya. Stanley melihat kalau di sekitar kapal itu ada 3 laki-laki yang mendekati spesifikasi yang si Seno sebutkan. Dia harus pilih yang mana gitu kan. Terus tak lama kemudian Ryusui meminta yang lain untuk menunduk. Soalnya dia sadar kalau ada penembak jitu di arah hutan. Seketika jadi buyar, dah ditambah si Luna ketar-ketir mereka ketahuan sedang memantau. Melihat si Luna ke arah si Stanley bikin dia deg-degan, takutnya ketahuan ya kan. Dia ada di situ, cuma Stanley tetap tenang dengan si Luna mengarah ke arah dia. Stan bisa melihat yang mana ilmuwan yang pintar dari ketiga orang itu. Senku lah yang terus melihat ke arah si Luna. Berarti dia sadar akan sesuatu. Dengan itu si Stanley udah bisa mengunci targetnya. Senku yang udah menyadarinya, auto lari ke arah si Prancois. Stanley merasa dengan si Senku pindah ke sana membuatnya semakin gampang memprediksi keberadaannya. Sebelum menembak, dia nanya sekali lagi kepada si Seno, apakah dia yakin mau menghabisi si Senku. Sebenarnya Seno mempertimbangkan dulu, soalnya dia bisa saja dijadikan kerjasama. Dan mereka akan jadi lebih kuat lagi. Cuma untuk keadaan yang seperti ini, sepertinya tidak bisa. Toh tujuan mereka berdua saling berbenturan. Maka dari itu, dengan segala pertimbangan, dia memutuskan buat menghabisinya saja. Di sisi yang lain, Senku mengambil sebuah tepung kentang. Atau tepung bekas bikin es krim tadi. Dia campurkan dengan air lalu dia aduk-aduk kayak gitu. Katanya kalau itu digoyang-goyang biasa bakalan macam air. Namun ketika ada serangan kencang, tepung itu bakalan menjadi keras. Dia menggunakan itu untuk dijadikan armor dadakan. Lama kemudian, mulai diluncurkan. Dengan menembus dinding kapal yang tebal, udah hancur lebur tapi masih dalam keadaan cepat. Sehingga menyerang armor dadakannya tersebut sampai terkena si Senku Chang.
Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jambatan nih, bye-bye.